Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Makalah Yasmin. Pada kesempatan ini saya akan membuat makalah dengan judul Cara Menanam Stroberi dari Stolon. Selamat menyaksikan. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam budidayanya, stroberi dapat diperbanyak melalui dua cara, yaitu cara generatif atau menggunakan biji dan vegetatif atau menggunakan stolon. Perbanyakan vegetatif menggunakan stolon atau sulur adalah metode yang paling umum dan direkomendasikan oleh para petani. Metode ini dipilih karena prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan menyamai biji, dan biji baru yang dihasilkan memiliki sifat genetik yang sama atau persis dengan tanaman induknya. 2. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan stolon pada tanaman stroberi? Kedua, bagaimana syarat tumbuh yang ideal untuk tanaman stroberi? Ketiga, bagaimana langkah-langkah yang benar untuk menanam dan memperbanyak stroberi menggunakan stolon? Bab 2. Pembahasan. 1. Mengenal stolon atau sulur pada stroberi. Stolon atau sulur adalah batang perpanjangan dari tanaman utama yang tumbuh menyamping di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas tertentu di sepanjang stolon ini akan muncul tunas daun ke atas dan akar ke bawah yang kemudian berkembang menjadi individu tanaman baru. Keuntungan utama menggunakan stolon adalah tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, karena bibit baru masih terhubung dan mendapatkan nutrisi dari tanaman induk selama masa pembentukan akar. Jadi, bibit ini tidak akan mudah stres atau mati kekeringan. 2. Syarat tumbuh tanaman stroberi. Sebelum melakukan penanaman, pastikan lingkungan tanam mendukung pertumbuhan stroberi. Pertama, suhu. Suhu optimal pada rentang 17-20 derajat Celcius. 2. Kelembapan. Kelembapan media tanam harus lebih diperhatikan agar tanaman tidak dehidrasi. 3. Sinar matahari. Tanaman stroberi membutuhkan waktu penyinaran kisaran 8-10 jam per hari. Gunakan peneduh atau paranet jika matahari siang terlalu terik. 4. Media tanam. Media tanam yang diperlukan memiliki ciri-ciri gembur, poros, atau air tidak menggenang, kaya bahan organik dengan pH tanah 5,4-7. 3. Langkah-langkah menanam dari stolon. 1. Pemilihan indukan yang sehat. Pilih tanaman induk yang subur, ditandai dengan daun yang besar, lebat, serta bebas dari hama dan penyakit. Pastikan tanaman indukan yang dipilih sedang aktif mengeluarkan batang sulur. 2. Persiapan media tanam untuk anakan. Siapkan polybag kecil atau pot pembibitan. Pastikan media lembab, namun air dapat mengalir lancar. 3. Peletakan stolon pada media baru. Jangan potong stolon dari induknya di tahap ini. Pilih sulur yang sudah memiliki calon daun atau akar kecil. Letakkan ruas tersebut tepat di atas polybag kecil yang sudah disiapkan, atau menimbun sedikit saja bagian pangkal akarnya dengan tanah agar tidak bergeser. 4. Penumbuhan akar. Lakukan penyiraman rutin pada polybag anakan maupun indukannya. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, anakan stroberi akan mengembangkan sistem perakaran yang kuat di dalam polybag barunya dan mengeluarkan 2-3 daun baru yang mekar sempurna. 5. Pemotongan stolon atau pemisahan. Setelah akar di pot kecil dirasa cukup kuat, potong batang sulur yang menghubungkan dengan tanaman induk. Letakkan bibit stroberi yang baru dipisah di tempat yang teduh selama 3-5 hari untuk proses adaptasi. Setelah tanaman terlihat segar dan tidak layu, bibit siap dipindahkan ke tempat yang mendapat sinar matahari penuh atau dipindahkan ke pot atau lahan yang lebih besar.
Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Memperbanyak tanaman stroberi melalui metode stolon adalah cara yang paling efektif, cepat, dan terjamin kualitasnya karena anakan yang dihasilkan merupakan kloning alami dari tanaman induk. Kunci keberhasilan dari metode ini terletak pada kesabaran untuk tidak memotong batang sulur sebelum anakan stroberi memiliki sistem perakaran yang mandiri di media tanamnya sendiri. Dengan menjaga kualitas media tanam dan memenuhi syarat tumbuh yang ideal, bibit dari stolon ini akan tumbuh subur dan siap berbakti menghasilkan buah dalam beberapa bulan ke depan.